Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayana dengan NPM 21901032095 akan mempresentasikan mengenai rancangan usaha manajemen produksi dan operasi minyak kelapa atau minyak goreng secara tradisional. Pendahuluan. Manajemen produksi dan operasi adalah suatu proses secara berkesinambungan dan efektif dengan menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan sumber daya dalam rangka menghasilkan barang atau jasa. Latar belakang. Minyak kelapa adalah salah satu lemak nabati yang diperoleh dari buah kelapa. Pembuatan minyak kelapa merupakan tindakan pasca panen yang sangat penting untuk buah kelapa. Minyak kelapa merupakan bagian paling berharga dari buah kelapa, bahkan sering dipergunakan sebagai bahan baku industri dan pembuatan minyak goreng. Selain itu, baik digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Maka, tidak heran minyak kelapa ini sempat menjadi incaran banyak orang. Minyak kelapa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama minyak kelapa murni atau virgin coconut oil, merupakan salah satu hasil olahan buah kelapa. Dan yang kedua, minyak kelapa biasa diperoleh dari kopra dengan cara pemanasan. Tanaman kelapa banyak tumbuh di daerah tropis, sehingga minyaknya juga disebut minyak tropis atau tropical oil. Sejak zaman dahulu, minyak kelapa sudah sering digunakan. Namun, dalam dekade 90-an, minyak kelapa mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya perang dagang antara produsen minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak canola dari negara barat dengan produsen minyak kelapa dari negara tropik. Minyak kelapa juga berperan mengurangi penyakit kanker, HIV, infeksi, dan lain-lain. Menurut Silalahi dan Nurbaya tahun 2011. Tujuan, yaitu yang pertama memanfaatkan hasil alam Indonesia, kelapa untuk dijadikan minyak goreng. Yang kedua, untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran. Visi, menjadi perusahaan agroindustri minyak kelapa yang terdepan. Misi, yang pertama mencari dan mengembangkan peluang pertumbuhan yang berintegrasi. Kedua, ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar bisnis unit. Peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama golok atau parang untuk mengupas kelapa. Kedua, mesin parut kelapa. Ketiga, saringan santan. Keempat, wajan dan spatula. Kelima, kompor dan ngegas. 6. Saringan ampas minyak. 7. Corong. Dan yang terakhir untuk pengemasan yaitu botol plastik berukuran 600 ml dan 1 liter. Pertama, siapkan bahan dengan memilih kelapa yang berkualitas baik, matang, dan segar. Kemudian kupas kelapa hingga bersih, lalu ambil dagingnya. Setelah itu, kelapa yang sudah dikupas dicuci bersih dan diparut menggunakan parut biasa atau mesin parut kelapa. Di sini saya menggunakan mesin parut kelapa agar prosesnya lebih cepat. Parutan kelapa diberi air lalu diperas dan disaring hingga menghasilkan santan. Tuangkan air santan tersebut ke dalam penggorengan. Diamkan air santan di atas kompor dengan api kecil, tunggu hingga mendidih. Aduk santan perlahan-lahan secara terus-menerus. Proses ini akan membuat santan menguap dan menyisakan minyak dan ampasnya. Proses tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Ketika minyak sudah jadi, saring ampas minyak, lalu diamkan hingga dingin. Setelah minyak dingin, minyak siap dituang ke dalam botol dan siap untuk dikemas. Strategi
strategi pengembangan produk. Yang pertama, menentukan jenis kelapa yang bagus sebagai bahan baku utama minyak goreng. Kedua, menetapkan takaran yang sesuai sehingga tercipta produk minyak goreng yang berkualitas dan baik untuk kesehatan. Ketiga, menentukan teknik pembuatan minyak goreng secara tradisional yang baik dan benar. Keempat, menentukan waktu yang diperlukan dalam pembuatan minyak kelapa secara tradisional. Kelima, menentukan berapa banyak kapasitas produksi untuk satu kali produksi dengan menyesuaikan pada permintaan pasar. Kelima, menentukan mitra penyedia bahan baku dan mitra usaha. Dan yang terakhir, menciptakan merek produk. Strategi operasi. Untuk lokasi Desa Tepas, Sumbawa Barat, NTB yang akan dijadikan sebagai tempat produksi, sehingga dapat memudahkan dalam mendapatkan bahan baku. Kemudian produksi. Dalam hal ini, untuk membuat minyak kelapa, yaitu menggunakan metode basah atau cara tradisional, karena pembuatannya yang mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk bahan baku, saya akan memanfaatkan hasil alam dari daerah saya dengan cara bekerja sama dengan para pengepul kelapa yang ada di sana. Kemudian sumber daya manusia atau SDM. Karena minyak kelapa ini tergolong produk baru, jadi belum membutuhkan tenaga kerja. Tetapi jika produk ini sudah tersebar luas dan permintaan pasar yang meningkat, tentunya akan membutuhkan tenaga kerja lebih, yaitu sebanyak 3 karyawan, karena pengolahan dilakukan secara manual. Kemudian strategi pemasaran. Yang pertama itu membuka toko sendiri dengan memilih tempat yang strategis, yaitu yang mudah dilalui oleh kendaraan umum maupun pribadi. Kemudian bekerja sama dengan pedagang eceran maupun pengepul. Untuk kendala, yaitu pembuatan minyak kelapa secara tradisional menghasilkan minyak menjadi berbau tengik, serta produk tidak tahan lama karena tidak menggunakan pengawet. Untuk solusinya yaitu agar minyak goreng tidak mudah tengik, maka perlu ditambahkan zat antioksidan. Dan pada saat pendinginan, minyak didiamkan di suhu ruangan, serta penyimpanan di tempat yang tertutup, juga pengemasan harus baik, sehingga mencegah masuknya bakteri yang dapat merusak kualitas minyak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.